Kamu tahu Tesseract? Dalam konsep fisika modern, Tesseract dapat diartikan sebagai proyeksi dari dimensi keempat ke dalam dimensi ketiga. Konsep Tesseract ini bisa menjadi analogi yang menarik untuk membantu kita memahami dunia lain yang melampaui dimensi manusia. Sebelum masuk ke Tesseract, mari kita bahas dulu tentang bayangan. Kita adalah makhluk tiga dimensi. Dan ketika terkena cahaya, bayangan kita akan terbentuk di dinding atau lantai dalam bentuk dua dimensi. Bayangan ini adalah representasi yang lebih sederhana dari tubuh kita yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Nah, sekarang bayangkan ada makhluk misalnya dari dimensi keempat yang mau mengunjungi dunia kita yang berdimensi tiga. Karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan dimensi di atas kita, maka makhluk tersebut harus memproyeksikan dirinya ke dalam bentuk tiga dimensi. Proyeksi inilah yang disebut Tesseract. Melalui Tesseract, barulah kita bisa berkomunikasi dengan makhluk dari dimensi keempat tersebut. Dari sini kita bisa mulai memahami konsep tentang sang Tesseract dalam kaitannya dengan Allah yang berada di luar dimensi kita, melampaui tiga dimensi dan tidak terbatas oleh dimensi fisik apapun. Bagaimana manusia bisa memahami Allah yang transenden, yang dimensinya jauh di atas kita? Salah satu cara adalah dengan memahaminya, dengan memikirkan bagaimana Allah memproyeksikan dirinya dalam bentuk yang bisa kita pahami. Nah, siapakah yang diproyeksikan ke dalam dunia manusia? Dialah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18 menyatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan kata lain, melalui sang Tesseract yaitu Yesus, kita dapat melihat, menyentuh dan memahami Allah dalam bentuk yang dapat kita kenali dan kita mengerti. Tuhan Yesus adalah proyeksi Allah yang Maha Kuasa ke dalam dimensi manusia. Meskipun kita tahu bahwa Allah sendiri jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Dan sang Tesseract ini, yaitu Yesus Kristus, menyatakan Bapa dengan sempurna tanpa mengurangi sifat-sifat Allah dalam dirinya. Namun banyak orang gagal memahami hal ini dan menganggap Yesus sebagai nabi atau utusan biasa. Padahal Yesus lebih dari sekedar nabi. Dia adalah sang Tesseract, representasi Allah itu sendiri. Hanya melalui sang Tesseract lah komunikasi antara Allah dan manusia bisa terjadi. Menarik bukan? Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa penting bagi kita untuk mengenal konsep Tesseract. Ini bisa menjadi cara yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep teologis yang sulit dipahami tentang Allah dan Yesus. Namun perlu diingat bahwa sang Tesseract hanyalah analogi. Tidak ada analogi yang sempurna, karena Allah jauh melampaui semua konsep dan analogi yang bisa kita buat. Amin.